Saudara, pasca dilaporkan ke polisi, sejumlah pengacara dari DPP Perhaki melalui PBH Perhaki langsung memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Elsa Syarif yang merupakan tim kuasa hukum menyebut Rudiana dan keluarga patut mendapatkan keadilan. Apalagi Rudiana adalah keluarga dari korban pembunuhan. Tim kuasa hukum dari Perhaki mengatakan salah satu alasan Ibtu Rudiana menunjuk kuasa hukum karena sudah terlalu banyak hoaks yang beredar. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrip. Ingin kita luruskan, Rudiana dan keluarganya patut mendapatkan keadilan dan kebenaran. Itulah kami berjuang, sampai kapanpun kita berjuang. Dan saya sudah membuat flowchart apa yang sebenarnya terjadi. Dan kami tidak akan goyah karena kita tadinya kan pencari fakta. Setelah kita lihat, oh yang mana yang benar itu kita tahu sekarang. Jadi kita tidak tergoyahkan, Perhaki tidak akan tergoyahkan. Kita di pihak korban dan kita mohon didukung dengan doanya saja. Untuk merubah cara berpikir publik bahwa ini korban, jangan jadi dikorbankan lagi. Cirebon oleh Pak Rudiana timnya kepada Charser itu kan langsung mengaku, kan ada dibikin itunya notolonya sebelum di BAP, begitu yakin, dan yang ngomong kan mereka yang bisa. Jadi Anda jangan deh Rudiana di seolah membuat satu rekayasa 11 orang begini-begini, nggak mungkin. Itu cerita dari pihak itulah yang saya bilang jadinya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam masih menjadi misteri. Setelah Peggy Setiawan dibebaskan dari status tersangkanya, kini salah satu saksi bernama Dede mengaku telah memberikan kesaksian palsu pada 2016 lalu. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Deddy Mulyadi, Dede mengungkap jika kesaksian yang ia berikan kala itu adalah palsu dan keterangannya telah diarahkan oleh Aep yang merupakan saksi kunci kasus Vina dan Rudiana, ayah korban Eki yang juga merupakan seorang anggota polisi. Dede mengaku beberapa hari pasca pembunuhan Vina dan Eki, Aep meminta diantarkan ke Polres Cirebon untuk jadi saksi dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki. Menurut Dede, saat itu Aep meminta dirinya untuk turut pula bersaksi. Saya bingung, Pak. Saya bilang, apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja, katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen, Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa? Sudah di dalam kan ya. Kamu bukan terposisi terdakwa, bukan posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut, ada rasa kan saya kan istilahnya nggak ngerti hukum, Pak. Ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu, Pak. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik? Bohong. Saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aep sama Rudiana. Hingga kini peran Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, masih menjadi pertanyaan. Sejumlah pihak mendesak Ibtu Rudiana muncul ke publik dan menjelaskan sejauh mana dirinya memegang kendali atas kesaksian yang menyebabkan para terpidana menjalani hukuman penjara seumur hidup. Kuasa hukum 7 terpidana dalam kasus Vina, Otto Hasibuan, menyatakan ada indikasi kekeliruan dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini bisa dibuktikan dengan dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan. Otto bilang, jangan sampai polisi melakukan kesalahan dalam penanganan kasus Vina akibat adanya kesaksian palsu. Sudah ada putusan yang membatalkan penetapan tersangka. Ini kan suatu indikasi yang kuat, ya. Indikasi yang kuat untuk menunjukkan ada kekeliruan. Jangan sampai polisi ini melakukan kesalahan karena adanya saksi-saksi bersaksi palsu. Kasihan polisi kan? Ya kan? Kalau sampai kesalahan polisi ini karena ada kesaksian palsu dari saksi, ini kan kasihan kepolisian. Jadi kita lihat juga gitu loh. Itu tujuan kita gitu loh. Dalam kesaksian di putusan hakim tahun 2016, Dede bersama Aep disebut memberikan keterangan yang mengaku
menyaksikan insiden pelemparan batu sepeda motor Eki dan Vina. Berdasarkan kesaksian inilah, 8 orang menjadi terpidana dalam kasus ini. 7 diantaranya masih mendekam di penjara dengan hukuman seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam pernyataan terbaru, Dede mengaku bersalah karena memberikan keterangan palsu atas arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana. Hal ini disampaikan bersama Otto Hasibuan, kuasa hukum terpidana kasus Vina dalam konvers sore ini. Dede mengaku siap dengan segala risiko yang terjadi. Ya. Kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. Iya, iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini? Kamu tahu Pak, sangat tahu risikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap risikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kau bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak. Saksi kunci Dede dalam kasus Vina mengaku dirinya telah memberikan kesaksian palsu pada 2016 lalu. Apakah pernyataan Dede ini bisa menjadi pintu dibukanya kembali kasus pembunuhan Vina dan menjadi novum untuk upaya peninjauan kembali dari para terpidana? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Hibnu Nugroho dan juga kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif. Kita juga akan mengundang, saudara, nanti kuasa hukum dari terpidana kasus Vina yang akan segera bergabung. Selamat sore, Bu Elsa, Prof. Hibnu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hibnu, bagaimana Anda melihat dari kesaksian Dede yang mengaku memberikan kesaksian palsu 2016 lalu? Apakah ini ada implikasi pada kasus atau putusan para terpidana nantinya? Ya, ini kan kesaksian disampaikan di luar sidang. Sedangkan kesaksian pada waktu itu disampaikan dalam sidang. Kesaksian dalam sidang itu sudah disumpah loh Mas. 1. Kedua, dia syarat formil materialnya tahu. Syarat formilnya apa? Dia menyampaikan sumpah. Dan saya kira sumpah itu sudah disampaikan berkali-kali bahwa menjadakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di hadapan kitab suci. Kedua, mengenai apa yang ia lihat dia sendiri. 1. Itu syarat keberadaan saksi. Sekarang pertanyaannya, apakah satu saksi cukup? Oh enggak. Saksi bernilai apabila keterangan satu saksi dengan saksi yang lain. Satu saksi dengan keterangan-keterangan bukti yang lain. Konfrontasi dalam pembuktian itu, saya kira hakim juga melihat secara komprehensif. Kenapa saya hakim melihat komprehensif? Karena putusannya seumur hidup, Mas. Saya melihat seorang hakim majelis memutus seumur hidup itu sesuatu yang berat loh. Apa iya kena tipu palsu hanya seseorang? Ini yang kita harus lihat secara objektivitas. Kalau ragu-ragu pasti hukumnya nggak seperti itu. Disinilah saya kira kita harus melihat secara objektif, majelis yang kita memutus ketika itu melihat suatu persidangan yang saya kira melihat suatu komprehensif bukti yang diselesaikan. Prof. Hibnu, yang ditemukan. Maaf saya potong, tapi ini Dede, Aep dan juga Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim. Artinya Dede ini kemungkinan akan bisa dipanggil ke Barreskrim nanti memberikan kesaksian yang saat ini ia kemukakan. Apakah itu akan berpengaruh? Ya, bisa berpengaruh, bisa tidak. Tidak berpengaruh kalau tidak didukung bukti yang lain. Tadi saya katakan, dalam suatu nilai bukti tidak berdiri sendiri. Dalam nilai bukti harus berkaitan dengan yang lain. Tidak berpengaruh, tidak berkait. Berpengaruh kalau sampai Dede, Aep itu melakukan bukti-bukti yang lain. Jadi hanya disampaikan dalam podcast, tapi bukti yang lain apa? Bukti fisiknya apa? Keterangan yang bagaimana? Korelasi yang terjadi seperti apa? Itu harus dilakukan. Jadi tidak bisa hanya menyampaikan seperti itu, Mas. Disinilah saya kira nanti
testimoni itu tidak akan berguna ketika tidak didukung bukti-bukti yang dituangkan oleh Dede atau yang ditemukan Dede di persidangan ketika itu. Baik, Bu Elsa, dengan mulai banyaknya gelombang kesaksian-kesaksian yang kini mulai menunjukkan Ibtu Rudiana, bagaimana kuasa hukum merespon? Apa upaya yang akan dilakukan oleh kuasa hukum dalam waktu dekat soal ini, Bu Elsa? Ya, saya kan akan menjelaskan bahwa dari awal pembunuhan ini berencana dan kemudian secara kejam mereka merekayasa seolah-olah terjadi kecelakaan. Jadi ini luar biasa kejahatannya ya. Dan kemudian sehingga sempat dikubur dulu tanggal 27 kejadian, tanggal 28 dikubur, setelah dipikir dilihat barang bukti, motor tidak ada yang rusak, helm sengaja dipakaikan juga bagus, handphone bagus. Jadi insting dari seorang penyidik bahwa dia melihat begitu hancurnya anaknya itu, rahang patah dan semuanya, gigi ambrol, kan kalau misalnya jatuh ya depannya aja yang hancur, belakangnya enggak. Ini muka, belakang, semua badan hancur ya, udah kayak dipukul kayak itu kondisi saat itu Bu Elsa ya? Iya, itu kan ada visum ya. Kita jadi kan dengan banyaknya saat ini kesaksian yang bilang kalau mereka diarahkan oleh Ibtu Rudiana untuk kasus ini? Iya, kan kalau memang kan mereka, saya perbandingkan, sedangkan terdakwa terpidana aja waktu diperiksa di Polda Jabar disuruh rekonstruksi aja nggak mau, ya berarti ada didampingi lawyer, dia ada keberanian, tidak tertekan. Kemudian dia melakukan pra peradilan, kemudian ditolak, dia bersidang, di sidang pun bikin eksepsi, begitu itu dia bisa mencabut BAP-nya, ya itu terdakwa loh pada saat itu. Sekarang saksi itu menjelaskan dengan bebas di bawah sumpah. Itu yang bertanya eksaminasinya dari majelis 3 orang, udah itu asalnya berapa orang, lawyernya berapa orang. Dan bagaimana bisa mengatakan udah inkrah 8 tahun kemudian tiba-tiba rame-rame mengatakan. Tapi ketika mulai banyak di luaran keterangan-keterangan yang saat ini sudah mulai memojokkan Ibtu Rudiana, apakah Ibtu Rudiana mau untuk memberikan keterangan juga kepada publik atau siap akan dalam waktu dekat bersedia diperiksa oleh internal polisi pasca banyaknya saat ini kesaksian-kesaksian? Ya, sekarang saya sampaikan, Rudiana adalah seorang polisi aktif, tidak bisa sembarangan memberikan keterangan. Dan karena begitu banyaknya simpang siur cerita hoax ini yang menyudutkan dia, dan korban diputarbalikkan menjadi sekarang seolah-olah dia jadi pelaku macam-macam, sehingga sudah minta izin kepada atasan untuk bisa menunjuk lawyer dan perhakilah yang mengambil alih ini untuk meluruskan permasalahan ini. Untuk itulah kalau bilang dilaporkan, ya mereka tuh baru melaporkan ke Mabes, tapi di Mabes kan ada prosedur yang panjang. Jadi kalau secara aturan tidak diperbolehkan untuk langsung bicara kepada publik soal ini untuk menjelaskan tidak bisa karena ada humas. Ini peraturan dari Kapolri, nggak boleh. Itu dia terikat dalam peraturan Kapolri. Nah kemudian sekarang hari inilah kami mengsomasi baru 3 ya. Hari ini kita somasi Deddy Mulyadi, Dede dan Lingga Akbar untuk somasi untuk menarik pernyataan dia dan meminta maaf kepada disampaikan 3 somasi dari kuasa hukum Ibtu Rudiana. Prof Hipnu, dengan adanya sekelumit keterangan yang saat ini mulai memojokkan Ibtu Rudiana, sebetulnya kunci untuk bisa pengungkapan kasus ini dari mana sih saat ini? Apa yang harus dilakukan oleh Polri, Prof Hipnu? Ya, memang sejak awal kan kita harus tahu, tampaknya pengungkapan perkara pada waktu itu tidak dilakukan dengan bukti-bukti forensik. Dan itu, terutama CCTV. Ini kan yang simpang siur. Sehingga ketika 2016 itu kan ya Cirebon sudah maju lah ya. CCTV sudah ada, saya kira HP sudah ada. Ini yang tidak diketahui, sehingga
perdebatan sekarang itu apakah ada perbuatan pidana atau tidak, apakah kecelakaan, apakah pembunuhan, itu yang Bu Elsa tadi seperti itu. Ini kalau didukung dengan CCTV ketika itu sudah selesai. Nah, disinilah carut marut pengakuan-pengakuan yang bertebaran di mana-mana itu membuat bingung semua. Tapi itu tidak bingung sebetulnya ketika kita dalam hal mendudukkan suatu perkara berkoridor pada sistem hukum. Misalkan tadi keterangan testimoni, oke testimoni, apakah testimoni itu didudukkan dengan bukti? Apakah testimoni itu berkaitan dengan suatu rangkaian ketika itu dengan bukti-bukti cukup? Nah, ini yang harus dilakukan. Sehingga jangan sampai testimoni-testimoni dijadikan liar. Nah, kita kembali pada asas hukumnya. Bagaimana suatu saksi bernilai? Syarat 1, syarat 2, syarat 3. Bagaimana bukti bernilai? Syarat 1, syarat 2, syarat. Ini yang kita kembalikan. Sehingga kalau dikali betul. Baik, ini kan sudah ada instruksi dari Kapolri. Itwasum, Propam turun, laporan ke Barreskrim juga sudah. Tapi saat ini kuasa hukum sudah ditunjuk Ibtu Rudiana, tapi belum muncul ke publik, belum ada diperiksa. Bagaimana Anda melihat dari kasus ini, Prof. Ibnu? Iya, makanya tadi kasus ini diperiksa agar kembali lagi dari nol untuk pengungkapan seperti ini. Karena kalau tidak nol, agak repot. Nol bagaimana suatu pemeriksaan terjadi, TKP terjadi, ya CCTV ataupun bukti-bukti pendukung yang lain harus jelas. Sehingga ini tidak menjadi liar ceritanya, Mas. Perintah Kapolri itu pemeriksa ulang semuanya, termasuk penyidiknya, termasuk pengungkapannya dan sebagainya. Jadi jangan setengah-setengah. Ini tampaknya diskusinya setengah-setengah kan, tidak dari awal TKP, misalkan di mana terjadi, bagaimana terjadi, pakai apa yang terjadi, bagaimana terjadi, siapa yang melakukan, tempatnya dilakukan, alat apa yang dilakukan. Ini nggak muncul yang sampai sekarang. Oke, Bu Elsa, saat ini bukti yang dikantongi oleh kuasa hukum untuk menguatkan kalau Ibtu Rudiana tidak bersalah, tidak ada peran tertentu di kasus ini, apa saja? Banyak sekali, dan saya sudah bikin flowchart kasus ini sendiri ya. Jadi saya sudah yakin bahwa klien saya tidak melakukan itu. Klien saya itu pangkatnya nggak tinggi, Mas. Dia cuma itu, dan perkaranya hanya 3 hari di Polres Cirebon, kemudian ditarik ke Polda karena ternyata tadinya dikira kecelakaan, ternyata tidak, ya. Dan terus pengangkatan jenazah yang sudah dikuburkan, terus di 9 hari kemudian itu perintah semua dari Polda. Kalau soal intervensi pada saat penyelidikan itu bagaimana? Karena kan Ibtu Rudiana memegang bidang narkoba, tapi masuk di ranah reskrim, itu banyak pertanyaan seputar itu. Bu Elsa, seperti apa keterangan dari Ibtu Rudiana kepada kuasa hukum? Saya jelasin, saya justru mau rinci ya. Itu tanggal 27 kejadian, dibilang terus tanggal 28 dikuburkan karena dibilang kecelakaan. Setelah itu, setelah dilihat tidak masuk akal, kemudian dapatlah berita dari AEP dan Dede bahwa ada terjadi kejar-kejaran, lempar batu dan segala rupa terhadap motor yang ini dikendarain. Dan jangan pikir masih selain Aib dan Dede, masih ada lagi saksi-saksi lain yang mengetahui bahwa terjadi ada kayak tawuran itu, ya. Ini ada saksi lain. Atasan dari Ibtu Rudiana apakah sempat diperiksa juga yang bertanggung jawab langsung? Saksi-saksi lain? Enggak, atasan Ibtu Rudiana yang menangani kasus saat itu, apakah juga pernah diperiksa juga internal oleh Polri? Kemarin ini kan diperiksa semua, asistensi dari Mabes Polri, Kompolnas, semuanya sudah turun, dan karena menerima dari banyak masalah-masalah viral ini, Rudiana sudah diperiksa di Propam. Tapi itu berdasarkan BAP 2016, Bu Elsa ya? Bukan, kan diperiksanya baru, jadi kan semuanya sudah diperiksa. Dan sudah dinyatakan Rudiana tidak menyalahi prosedur karena dia cuma sebagai pelapor. Dan juga di Polres Cirebon itu hanya 3 hari, kemudian ditarik di Polda. Seluruhnya adalah penyidikan di Polda. Nah, kita jangan bicara Rudiana aja ya, karena kalau dicabut sekarang ini kita sibuk mengamankan saksi-saksi kunci. Boleh dicabut satu-satu saksi kita, tapi kan tidak semuanya mau mencabut. Dan kemudian
Baik. Kalau memang benar si Dede itu atau Lingga Akbar bilang dia memberi keterangan palsu, kan dia dalam keadaan bebas. Setelah itu kenapa baru sekarang dia baru nyambut-nyambut setelah viral? Oke, kami tangkap. Sudah disampaikan juga ya, somasi oleh kuasa hukum gitu loh. yang ini harus dijawab oleh tadi 3 pihak tadi. Prof Hipnu, dengan banyaknya saat ini simpang siur, singkat saja, bagaimana Itwasum, Propam, dan Bareskrim dalam bertindak untuk saat ini agar terungkap terang, Prof? Ya, saya sepakat dari Bu Elsa tadi bahwa ini bukan seorang Ibtu Rudiana, tapi adalah penyidikan. Penyidikan itu adalah institusi. Nah, itu. Siapa institusi yang dilakukan? Memang pada waktu itu mungkin Ibtu Rudiana. Ingat loh, seorang polisi itu adalah dalam konstitusi sebagai penegak hukum, sebagai pengayom, pelindung, penegak hukum. Sehingga pangkat apapun itu sebagai polisi. Nah, kebetulan ini polisi sebagai korban, kan gitu. Oleh karena itu, dengan pangkat apapun sebagai penegak hukum, wajib menyerahkan kepada penyidik yang berwenang. Nah, dalam hal seperti ini saya kira lembaga, siapa Polda Jawa Barat yang melihat bahwa sejauh mana profesionalisme penanganan perkara tersebut. Itu Mas. Oke, kami tangkap. Terima kasih untuk pandangan Anda, Prof Hipnu. Bu Elsa Syarif, terima kasih juga telah bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih.